Nah, akibatnya apa? Nah, ini yang terjadi, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Kita akan mengalami krisis listrik, bisa terjadi kapanpun juga. Fosil itu sekaya apapun Indonesia terhadap mineral, itu semua pasti akan habis kalau dikonsumsi secara terus-menerus dengan dalam jumlah atau skala yang besar seperti itu, Bapak Ibu. Nah, solusinya apa? Ini, Bapak Ibu. Ya, solusi yang paling tepat yaitu PLTS. Apa itu PLTS? Pembangkit listrik tenaga surya. Jadi kita pakai listrik melalui energi matahari. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa harus PLTS? Seperti itu ya. Karena terus terang energi baru terbarukan itu cukup banyak. Benar, cukup banyak ya. Saya membaca beberapa literatur bahwa di Indonesia ini sangat kaya terhadap energi terbarukan ya. Potensinya kalau di total semuanya ya, dari angin, listrik, angin, terus air dan lain sebagainya, itu kurang lebih itu kalau dikonversikan ke listrik itu bisa mencapai 400.000 megawatt ya. 400.000 megawatt Bapak Ibu, energi baru terbarukan yang dimiliki Indonesia. Namun 50% dari itu, yaitu 200.000 megawatt, itu adalah potensi energi surya. Itulah kenapa jawaban yang paling tepat itu PLTS ya, untuk istilahnya mencukupi kebutuhan listrik kita, seperti itu Bapak Ibu. Nah, dari 200.000 megawatt ya, tadi kan 400.000 megawatt itu energi baru terbarukan, 50%-nya dari energi surya, jadi 200.000 megawatt. Nah, yang terpasang saat ini di Indonesia itu hanya mencapai 150 megawatt, jadi kurang lebih 0,08% ya dari potensi yang ada. Padahal potensi tadi cukup besar ya, tapi hanya dimanfaatkan 0,08% itu tadi. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini kita akan masuk ke PLTS Bapak Ibu. Nah, gimana sih yang jadi pertanyaan? Gimana sih cara kerjanya PLTS ini? Seperti ini Bapak Ibu. Nah, dari energi matahari, ya, itu energi matahari akan diserap oleh solar panel, ya. Solar panel ini bisa yang paling tepat, yang paling bagus posisinya ditempel di atap rumah, karena atap rumah itu bisa dikatakan bagian tertinggi dari suatu bangunan ya, jadi nggak terhalang oleh apapun juga. Nah, dari situ itu penyerapan energinya sangat-sangat efektif seperti itu ya. Nah, dari energi matahari itu diserap oleh solar panel ya. Kemudian solar panel ini yang mengkonversi energi matahari menjadi energi listrik dalam bentuk DC seperti itu. Nah, dari solar panel itu dimasukkan ke inverter dalam bentuk DC. Nah, dari inverter ini nanti akan dirubah dari arus listrik dalam bentuk DC menjadi AC. Kemudian masuk ke panel distribusi yang bisa langsung digunakan oleh kita semua, karena itu sudah dalam bentuk listrik arus AC ya. Jadi bisa langsung dikonekkan ke semua peralatan elektronik kita. Seperti itu. Baru nanti itu masuk ke KWH Exim kita nyebutnya. Jadi nanti setiap pemasangan PLTS itu KWH meteringnya akan diganti oleh PLN menjadi KWH Exim, ekspor import. Nah, itu nanti kalau misalnya energi yang dihasilkan dari matahari itu berkurang,
nggak bisa mencukupi kebutuhan listrik kita, baru nanti akan diambil listrik dari PLN. Itu namanya import ya dari PLN. Seperti itu. Kalau misalnya energi listrik yang dihasilkan oleh matahari itu melebihi kebutuhan kita, itu akan diekspor ke PLN seperti itu. Nah, saya ingin memperlihatkan kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, kalau kita memakai PLTS, berapa sih polusi yang bisa dikurangi, tereduksi seperti itu ya. Ini saya ambil contoh pemasangan PLTS di 3 kW sama 5 kW, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Itu selama 20 tahun, itu gas CO2 yang bisa merusak lingkungan, itu tereduksi tereduksi sebesar 28 ton selama 20 tahun. Untuk yang 3 kW ya. 3 kW itu 3000 watt ya. Kalau yang 5 kW itu bisa mencapai 47 ton tereduksi selama kurang lebih 20 tahun. Jadi kenapa bisa dibilang PLTS ini sangat-sangat energi baru terbarukan yang sangat-sangat efektif ya di dalam mengurangi polusi CO2 seperti itu. Dan itu yang sedang digalakkan oleh pemerintah. Kenapa pemerintah sedang menggalakkan PLTS? Karena menurut data yang saya baca di IRENA 2021 ya, tahun 2021, itu di Vietnam aja yang negaranya sangat kecil ya dibanding Indonesia, itu telah mencapai pemasangan PLTS-nya telah mencapai 16.500 megawatt. Cukup meningkat secara drastis selama 3 tahun. Sedangkan di Malaysia sendiri yang negaranya secuil itu sudah mencapai 1.493 megawatt. Sedangkan India sendiri yang dikatakan katanya negara ketiga ya, bisa dikategorikan negara miskin seperti itu ya, itu sudah mencapai 38.983 megawatt pemasangan PLTS-nya. Seperti itu. Sedangkan di Indonesia sendiri tadi saya sebutkan di depan, negara yang sangat-sangat kaya akan energi surya, istilahnya sinar matahari. Kita ini posisinya di negara Khatulistiwa ya, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Negara Khatulistiwa yang sangat kaya akan sinar matahari. Itu hanya terpasang 150 megawatt. Jadi sangat-sangat ketinggalan dibanding negara-negara lain, negara tetangga kita. Seperti itu. Nah, sekarang berapa sih yang menjadi target pemerintah di dalam menggalakkan pembangunan PLTS ini? Kementerian ESDM sendiri itu mentargetkan di tahun 2025 itu sebesar 3.600 megawatt terpasang, ya Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Tadi baru terpasang 150. Sedangkan target dari Kementerian ESDM sendiri itu 3.600 megawatt, seperti itu. Dan pemerintah itu cukup serius di dalam penanganan PLTS ini, seperti itu. Jadi target ini cukup diseriusi oleh pemerintah dengan diadakannya penandatanganan Paris Agreement yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi. Jadi Bapak Jokowi itu sudah menandatangani Paris Agreement yang isinya seperti ini, ya. Nah, yang paling penting yang perlu digarisbawahi yaitu komitmen sektor energi, menurunkan emisi GRK sebesar 314 sampai 398 juta ton CO2 sampai pada tahun 2030. Jadi ini cukup diseriusi pemerintah, Bapak Ibu, saudara sekalian. Nah, ini kondisi ketenaga listrikan nasional itu posisinya seperti ini, Bapak Ibu ya. Jadi di tahun 2019 itu energi baru terbarukan itu hanya 9,2%. Di tahun 2020 meningkat, tapi meningkatnya masih cukup kecil ya, 11,51%.
Nah, target di 2025 nanti itu sebesar 23%, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini salah satu gambaran ya, salah satu gambaran bahwa di Indonesia itu memang cukup kaya, seperti yang saya bilang tadi, cukup kaya terhadap energi baru terbarukan itu. Jadi kita ada banyak nih Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Tapi yang paling besar yang jadi konsen atau fokus pemerintah tetap PLTS. Jadi yang warna kuning ini Bapak Ibu sekalian, itu yang jadi fokus pemerintah. Kenapa jadi fokus pemerintah? Yaitu tadi seperti yang saya katakan tadi di awal, bahwa Indonesia ini negara Katulistiwa. Jadi posisi kita itu berada di sangat-sangat dekat, bahkan dilewati oleh garis Katulistiwa. Jadi negara kita itu cukup banyak menerima sinar matahari, dan sinar mataharinya juga cukup lama kita nikmati seperti itu. Nah, itu yang nanti akan dimanfaatkan oleh pemerintah melalui PLTS tadi, Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Nah, orang bilang enak aja nih pemerintah mentargetkan, cuman isinya target seperti itu ya. Tapi sekarang apa support dari pemerintah? Nah, pemerintah sudah banyak melakukan support terhadap PLTS, Bapak Ibu ya. Belakangan ini ditambah lagi supportnya seperti ini. Jadi peningkatan tarif ekspor listrik. Nah, peningkatan tarif ekspor listrik ini yang tadinya dari 0% jadi 65% ya Bapak Ibu. Nah, sekarang sudah ditandatanganin permen mengenai peningkatan tarif ekspor listrik dari 65% menjadi 100%. Seperti itu. Jadi PLN akan menghargai tenaga listrik yang diekspor ke PLN itu sebesar 100%. Terus jangka waktu kelebihan listrik masyarakat diperpanjang. Yang tadinya hanya 3 bulan. Jadi masyarakat boleh menyimpan listrik di PLN, kelebihan listriknya itu selama 3 bulan. Nah, selama 3 bulan ini kalau nggak dipakai, itu masuk ke bulan keempat, itu jadi 0 kelebihan listriknya. Jadi hilang, hangus. Nah, saat ini pemerintah memperpanjang jadi 6 bulan atau setengah tahun. Seperti itu Bapak Ibu. Dan yang ketiga, waktu permohonan untuk KWH Eksim dipersingkat. Jadi 5-12 hari. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Sharing mengenai Save Our Earth ya, melalui PLTS tadi. Seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, saya kembalikan ke Bu Titi. Oke, terima kasih Pak Jerry atas presentasinya, singkat, padat, jelas. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung pada sore hari ini. Tadi sudah disampaikan pemaparan oleh Pak Jerry tentang konsentrasi pemerintah pada akhir-akhir ini untuk mendukung energi baru terbarukan dan transisi energi terutama. Dan memang betul sel surya menjadi peringkat atas ya, istilahnya pilihan utama untuk alih transisi energi ini. Tadi juga sudah disampaikan tentang regulasinya, bahwa ternyata PLN juga akan membeli istilahnya ekspor listrik sebanyak 100% ya dari penghasil listrik yang dari energi terbarukan ini. Nah, belum nanti mungkin saya akan tanya nanti, tapi saya memberi kesempatan kepada Bapak Ibu yang hadir di sini. Siapa tahu ada yang ingin ditanyakan ke Pak Jerry. Oke, ini sudah ada yang raise hand, Bapak Stefan. Oke, silakan open mic, Pak. Iya, selamat sore Pak Jerry dan Bu Titi. Sore Pak Stefan. Ini Pak, saya mau menanyakan terkait kalau kita ini kan hubungannya ke solar panel jadinya ya Pak ya. PLTS. Benar. Kalau di rumah-rumah
kita kan jadinya nih residensial, misal kita pasang di rumah kita solar panel. Kemudian ketika pemasangan itu ada keuntungan yang kita terima berupa penghematan ya Pak ya, energi Benar, listrik. benar, Pak. Nah, saya mau tanya, kira-kira penghematan minimal sampai maksimal yang bisa kita dapat tuh berapa persen Pak dari biaya listrik kita bulanan? Dan untuk mencapai angka itu dibutuhkan mungkin device atau alat-alat solar panel yang seperti apa gitu kapasitasnya. Ya, terima kasih Pak. Oke, Ya, bisa saya langsung jawab, Bu Titi? silakan Pak Jeremy. Oke, luar biasa nih Pak Stephen ya. Begitu mendengar mengenai PLTS langsung hubungannya sama cuan gitu ya Pak ya. Hubungannya sama keuntungan atau apa yang bisa didapat dari PLTS. Oke. Sebenarnya pemasangan PLTS itu selain go green ya, yang kita dapatkan sebenarnya juga ada sisi efisiensinya dari sisi finansial ya, Pak Stephen. Kalau boleh dihitung itu rata-rata kurang lebih 20-25% pengiritan dari pemakaian listriknya, seperti itu, Pak Stephen. Dan itu untuk pemasangan di residensial itu nggak boleh melebihi dari daya yang terpasang di rumah kita masing-masing, seperti itu. Karena seperti yang sudah dikatakan oleh PLN ya, melalui ini PLN, sumber dari PLN, bahwa kita warga negara Indonesia tidak boleh memperjualbelikan listrik, seperti itu. Jadi kita boleh pasang PLTS, tapi maksimal itu sesuai dengan kebutuhan kita, seperti itu. Seperti itu Pak Stephen. Ya, Pak Stephen, apakah jawabannya sudah mencukupi? Oke Pak, itu yang kedua Pak. Sebenarnya ada satu lagi, kayak tadi kan saya juga tanya, kan Bapak bilang kan 20-25% ya Pak ya, Iya. penghematan. Nah itu device seperti apa Pak yang bisa kita gunakan gitu, misal inverternya atau solar panelnya supaya bisa mencapai 20-25% gitu. Oke, Pak. Yang pasti sih kalau kita Pak ya, kita harus cari source produk yang terpercaya Pak, gitu ya Pak. Karena terus terang ya, pemasangan PLTS ini itu merupakan investasi jangka panjang Pak. Kenapa saya sebut jangka panjang? Karena itu garansi dari solar panelnya sendiri itu bisa mencapai 20-25 tahun Pak. Seperti itu. Garansi manfaat ya Pak. Jadi sedangkan di depan itu kita harus mengeluarkan uang dulu. Makanya ini saya sebut bisa dikatakan investasi jangka panjang. Jadi Pak Stephen harus bisa mencari produk yang terpercaya, istilahnya seperti itu ya Pak. Selain bagus, juga terpercaya. Terpercaya dalam arti garansinya Pak. Karena ini garansinya cukup lama. Jadi Pak Stephen harus tahu nih siapa penjualnya, seperti itu ya. Terus terang kalau kita bawanya merek Sky Energy Pak, seperti itu. Nah, seperti itu. Nanti untuk mengenai pertanyaan mengenai produk, nanti bisa di luar sesi ini Pak Stephen bisa langsung ditanyakan oleh pembawa acara kita, Bu Titi, seperti itu Pak Stephen. Ya, terima kasih Pak jawabannya. Ya, terima kasih Pak Stephen. Jadi di sini Abasos juga akan mencoba untuk hadirkan kalau memang ada Bapak Ibu yang berminat untuk bertanya lebih lanjut tentang solar panel ini, kemudian berminat mungkin untuk pengadaan, itu kami bisa memfasilitasi untuk itu. Gitu. Selanjutnya, terima kasih Pak Stephen. Nah, mohon maaf ini kepada Pak Idrus, tadi sudah raise hand duluan, tapi saya ternyata nggak melihat. Nah, sekarang silakan untuk Pak Idrus untuk mengajukan pertanyaan. Ya, silakan Pak Idrus. Silakan.
Apakah Pak Idrus ada? Silakan. Pak Idrus sudah memberikan pertanyaannya. Kalau misalnya suaranya tidak ada, silakan mungkin di. Oh iya, Bapak masih mute itu. Mungkin bisa langsung atau chat saja, silakan. Nah, itu masih mute kayaknya itu, Bu. Iya, masih mute, Pak. Masih mute, Bapak. Silakan. Oh iya, mute lagi. Mungkin Pak Idrus bisa menuliskan di chatbox, nanti akan dibantu oleh tim untuk menanyakan ke Pak Jerry. Silakan. Nah, kalau ada Bapak Ibu yang lain yang mungkin akan menanyakan, akan punya pertanyaan, silakan. Jadi sekali lagi tadi saya menjawab istilahnya menegaskan untuk pertanyaan yang terdahulu, yaitu soal pengadaan sel solar panel. Kita sebetulnya di Abasols menyediakan produk itu. Kemudian untuk pengadaannya bisa menghubungi kami, karena kami juga ada bagian produk yang menangani soal solar panel ini. Kemudian pertanyaan ke teknis mungkin bagaimana dan mungkin harganya gitu, bagaimana teknis pembeliannya, bisa menghubungi kami selanjutnya gitu di luar sesi ini. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Idrus. Ini ke Pak Jerry ya, saya bacakan. Terkait regulasi dari PLN, harus ada laporan ke PLN untuk pemasangan PLTS. Nah, ini gimana Pak Jerry, mungkin bisa langsung dijawab atau berapa biayanya gitu? Ya, oke. Ya, terima kasih Pak Idrus atas pertanyaannya. Benar Pak Idrus, kalau misalnya kita melakukan pemasangan PLTS, itu kita harus lapor ke PLN, karena seperti yang sudah saya bilang tadi pada saat presentasi, bahwa KWH yang kita pakai sekarang itu, entah itu KWH meter, entah itu KWH token ya, itu nanti akan diganti oleh KWH Exim, Pak Idrus, seperti itu. Nah, nanti dari KWH Exim itulah setelah dipasang PLTS kita bisa impor atau ekspor gitu, seperti itu Pak Idrus. Nah, untuk mengenai biaya itu di masing-masing area itu mungkin ada sedikit perbedaan ya Pak Idrus, tapi kurang lebih untuk SLO-nya itu kurang lebih di 600 sampai 1 juta. Sedangkan untuk KWH metering, KWH Exim-nya ya, kita nyebut KWH Exim, itu per 1 KW itu 1,5 juta. Jadi kalau misalnya nanti pasang PLTS di 3 KW, di 2 KW berarti 1,5 kali 2 juta plus 1 juta. Seperti itu, Pak Idrus. Oke, terima kasih jawabannya Pak Jerry. Apakah Pak Idrus semoga sudah menerima ya, sudah mempunyai gambaran bagaimana dengan regulasinya dengan PLN. Oke, siap, sudah. Nah, ada lagi yang mungkin bertanya? Oke, ini dari, bentar saya bacakan dulu. Dari Pak Rahmat dulu ya. Pemakaian PLTS untuk beban ekstrim. Ya, mungkin bisa dijawab Pak Jerry. Oke, saya coba jawab dulu ya. Untuk Pak Rahmat ya, habis itu Pak Geral. Pemakaian PLTS untuk beban ekstrim, contoh seperti mesin bor, las mesin. Terima kasih Pak Rahmat atas pertanyaannya. Sebenarnya semua itu bisa Pak. Untuk event untuk beban ekstrim pun bisa melalui PLTS seperti itu Pak. Yang penting pemasangan
daya PLTS-nya itu harus mencukupi kebutuhannya dulu, Pak. Makanya kalau kita mau pasang nih, Pak, kita kan udah sering pasang ya, Pak, baik itu di residensial maupun di pabrik-pabrik seperti itu ya, Pak. Bahkan yang skalanya udah ratusan kW, bahkan sampai megawatt, itu kita udah pasang, Pak, nggak ada masalah. Yang penting kita harus tahu dulu nih kebutuhan kita berapa, seperti itu. Nah, baru nanti kita pasangkan PLTS-nya. Itu pun pemasangan PLTS-nya itu tergantung dari rooftop juga ya, Pak Rahmat. Jadi nanti kita hitungkan semua rooftopnya segala macamnya, muatnya sampai seberapa. Nah, nanti setelah terpasang itu bisa, Pak, untuk digunakan untuk apapun, gitu, nggak ada masalah. Yang pasti sih, Pak, nanti begitu pasang PLTS itu konsumsi listriknya akan fokus diutamakan dari PLTS dulu, Pak. Kalau misalnya nanti kurang baru ngambil dari PLN. Jadi pemasangannya itu harus benar-benar diperhitungkan supaya benar-benar efisien, seperti itu, Pak Rahmat. Jadi untuk pemakaian apapun nggak ada masalah, bisa. Nah, untuk Pak Gerard, kalau tidak salah dengar tadi salah satu regulasi dari pemasangan PLTS ini tidak boleh melebihi kapasitas yang terpasang. Saya mau pasang solar panel, apa listrik dari PLN tetap berjalan. Nah, oke. Terima kasih Pak Gerald. Jadi gini Pak, kita pemasangan PLTS-nya itu ada beberapa sistem ya Pak Gerald, sistem on-grid, hybrid, sama off-grid. Nah, kita selalu prioritaskan pemasangannya itu on-grid Pak Gerald. Kenapa? Karena kita cari efisiensinya. Makanya tadi saya katakan begitu kita pasang PLTS itu kWh meternya akan diganti dengan kWh Exim. Nah, sekarang sebelum pemasangan PLTS saya selalu survei dulu nih ke masing-masing orang-orang yang mau pasang. Kebutuhannya berapa? Daya PLN-nya berapa? Itu dulu Pak Gerard. Kalau misalnya daya PLN-nya 5.000 seperti itu ya. 5.500 ya, 5.500 biasanya Pak yang dipakai untuk residensial itu pasti nggak sampai 5.500 Pak, seperti itu, bisa 4.000, bisa 3.000. Nah itu yang kita pasangkan Pak, seperti itu. Jadi nggak akan melebihi dari kapasitas daya listrik yang sudah terpasang di rumah, seperti itu Pak Gerard. Nah nanti untuk PLN-nya tetap berjalan Pak, tapi semacam standby gitu Pak. Jadi begitu nanti produksi dari PLTS-nya berkurang atau kita pemakaiannya berlebihan gitu ya Pak ya, akhirnya melebihi dari kapasitas PLTS, itu selisihnya kekurangannya akan diambil dari PLN. Gitu. Seperti itu Pak Gerard pengertiannya. Oke, cukup Pak Jerry penjelasannya. Ya. Untuk Pak Gera, semoga sudah menjawab ya pertanyaan yang dijawab oleh Pak Geri tadi. Selanjutnya, saya ada pertanyaan dari Pak Bob. Terima kasih atas pertanyaannya. Setelah diskusi ini, apakah kita akan ada sesi lain atau fokus untuk produk gitu? Kami sangat senang dengan pertanyaan ini. Kita mungkin akan ada sesi, tetapi sebetulnya nanti pihak dari Abasource kalau Bapak berminat akan menghubungi Bapak untuk detail lebih lanjut. Karena kita juga punya fasilitas produk untuk solar cell ini bila Pak Bob berminat gitu. Kita akan diskusi, kita lihat nanti apa peminatnya. Kalau misalnya peminatnya banyak, kita akan ada apa ya semacam FGD barengan gitu. Tetapi kalau memang personal, kita akan melayani pertanyaan dari Bapak gitu. Lalu kemudian kita akan sambungkan Bapak Bob dengan bagian produksi. Nanti kontak Pak Bob akan kami record. Mungkin itu yang pertanyaan yang Pak Bob saya jawab dulu.
Nah, selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya dari Pak Wong atau Ibu ya, Pak Wong ya. Sehubungan dengan solar cell tergantung kekuatan cahaya matahari. Bagaimana kalau dalam kondisi mendung, apakah berpengaruh pada stabilitas tegangan listriknya? Silakan Pak Jerry untuk menjawab pertanyaan Pak Wong. Oke, terima kasih Bu Titi. Terima kasih Pak Wong atas pertanyaannya. Benar Pak Wong. Jadi PLTS itu sekali lagi tergantung oleh sinar matahari. Nah, di kita kan selama setahun pasti ada ya bulan-bulan hujan seperti itu, mendung. Nah, itu memang benar akan berpengaruh terhadap produksi ya, hasil produksi dari solar panelnya seperti itu. Itu akan menurun hasilnya. Tetapi energinya yang akan menurun ya Pak Wong, bukan tegangan listriknya. Jadi kalau tegangan listrik itu sebenarnya kalau kita pasang PLTS itu manfaatnya banyak yang didapat. Salah satunya itu istilahnya apa ya? Barang-barang elektronik di rumah kita itu akan jadi semakin awet. Loh, apa hubungannya ini? Nah, ini Pak Wong. Di inverternya itu bisa jadi stabilisator juga, Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian nggak perlu lagi beli stabilisator yang untuk menstabilkan tegangan listrik. Kenapa? Karena inverternya itu juga nanti berfungsi sebagai stabilisator seperti itu. Jadi untuk tegangan listriknya akan jadi jauh lebih stabil. Nah, cuman memang akan berkurang ya. Energinya akan berkurang. Nah, kalau misalnya berkurang, nanti secara otomatis panel distribusi akan mengambil listrik dari PLN untuk mencukupi kebutuhan dari rumah tersebut. Seperti itu, Pak Wong. Jadi rumah Pak Wong akan tetap stabil untuk penggunaan listriknya. Seperti itu. Untuk suplai listriknya akan tetap stabil. Nah, mengenai tegangan listrik itu justru jauh-jauh lebih stabil kalau kita pasang PLTS. Karena di inverternya itu tadi itu juga berfungsi sebagai stabilisator. Kalau tadi bisa dilihat dari diagramnya itu dari solar panel masuk ke inverter, dari inverter masuk ke panel distribusi, dari panel distribusi itu udah stabil tegangan listriknya Pak. Itu langsung nanti bisa langsung dikonsumsi seperti itu. Sekian Bu Tuti. Ya, terima kasih Pak Jerry. Semoga sudah menjawab pertanyaan. Apakah Pak Wong ada pertanyaan lebih lanjut? Oke, terima kasih Pak. Udah cukup ya. Nah, ini selanjutnya pertanyaan dari Pak Stefan Wijaya. Apakah memungkinkan penghematan bisa mencapai 50% karena di IG-nya Abasor tertulis bisa menghemat sampai separuh abonemen listrik per bulan. Sebelum ke Pak Jerry, saya coba menjelaskan karena kebetulan saya juga di tim kontennya Abasor ya. Angka 50% itu diperoleh dari beberapa praktek yang pernah kami rekod, Pak. Jadi salah satunya di pondok pesantren yang ada di Kediri, dia memasang solar panel yang lumayan besar. Jadi abonemen listrik per bulannya itu sampai 140 juta untuk di pondok tersebut. Nah, dengan solar panel itu bisa menghemat sampai separuhnya, 40% lebih sebetulnya dari abonemen listrik. Nah, itu berdasarkan apa istilahnya rekod dari praktisi gitu. Nah, mungkin ada rekod-rekod lain yang mungkin Pak Jerry bisa menambahkan. Monggo, silakan Pak Jerry. Oke, terima kasih Bu Titi. Terima kasih Pak Stephen. Terus terang sih Pak ya, ini kita kalau PLTS itu bermain dalam ranah energi ya Pak. Jadi energi itu memang susah kita atur Pak. Jadi event istilahnya kita ada istilah watt peak ya Pak ya. Watt peak itu dari jam 10 sampai jam 2. Itu kenapa kita sebut watt peak? Karena di jam-jam itu energi matahari bisa mencapai 100%. Seperti itu Pak.
Nah, cuman sekali lagi namanya energi itu selalu naik turun, Pak, seperti itu. Mungkin yang sampaikan Bu Titi tadi itu pada saat peaknya gitu, Pak, gitu. Tapi secara rata-rata ya, Pak Stephen, secara rata-rata itu kurang lebih di 20-25%, Pak, gitu. Seperti itu penjelasan dari saya. Oke, ya. Terima kasih Pak Jerry. Semoga sudah menjawab ya dari pertanyaan Pak Stephen. Kalau misalnya ada yang masih perlu ditanyakan, silahkan ditulis di chatbox atau raise hand. Gitu. Selanjutnya untuk Pak Ajang Munajat dan Pak Samsudin Arif, ini pertanyaannya hampir mirip, yaitu berkisar tentang biaya. Saya rasa mungkin kami akan bisa diskusi lebih lanjut ya soal biaya, lebih detailnya. Tapi mungkin Pak Jerry bisa membuat overrate yang untuk harga pemasangan dan lain-lain itu kita bisa fasilitasi sih, begitu. Oke. Pak. Oke, sebagai tambahan aja ya Bu Titi, Pak Ajang Munajat dan Pak Samsudin, untuk pemasangan di daya 4400 VA itu kita perlu lihat lagi Pak, lebih detailnya di tagihan listrik seperti itu, karena kita selalu berprinsip kita jualan ya, prinsip kita itu kita jualan, tetapi saya nggak mau merugikan customer seperti itu. Apa sih yang disebut merugikan customer? Itu pemasangannya over. Kalau kita sebutnya itu over investment seperti itu, Pak. Itu sangat merugikan customer. Kenapa? Karena selain biaya investasinya gede, tinggi, terus jangka waktu BEP-nya itu jadi lama. Gitu. Makanya kalau kita mau pasang PLTS, kita selalu sepresisi mungkin sesuai kebutuhan customer. Nah, sesuai kebutuhan customer itu seperti apa? Nah, biasanya berbagai macam cara ya, Pak Samsudin, Pak Ajang. Salah satunya ya dari kwitansi listrik dari PLN, seperti itu sih. Nah, mengenai pengadaan alat dan pemasangan itu harga habisnya berapa? Nanti Pak, kita bisa diskusi lebih lanjut seperti itu. Mungkin ya, Bapak bisa diskusi dengan pihak Avasor juga seperti itu. Ya, Pak Jerry, terima kasih Pak Samsudin dan mungkin Pak Ajang ya. Tadi disebutkan oleh Pak Jerry bahwa pemasangan sel surya itu sebetulnya kami tidak sekedar menjual kemudian ada pembeli selesai gitu, tetapi di sana ada proses diskusi dan istilahnya mentoring ya ke klien gitu, kebutuhannya apa, kemudian desainnya seperti apa, kemudian apa selanjutnya itu seperti apa, mungkin soal maintenance gitu. Jadi customer akan mendapatkan gambaran yang lebih sehingga ketika memasang itu benar-benar sudah fix bahwa itu cocok gitu. Karena biar nggak tadi over budget ya Pak ya. Iya, benar Bu Titi. Kita sih suka-suka aja ya Bu Titi. Semakin gede kan jualannya berarti semakin banyak gitu. Tapi kita nggak mau seperti itulah. Karena kita kan maunya ini kan kita sebutnya investasi jangka panjang. Seperti itu. Seperti itu Bu. Kita nggak mau merugikan customer gitu. Jadi biar nggak kecewa, dan juga memang kenapa hari ini kita sharing ya soal PLTS itu karena transisi energi yang terutama sel surya itu masih hal baru ya bagi umum. Makanya kita coba untuk istilahnya membuka wawasan dulu seperti apa dan bagaimana. Nah, nanti ketika ternyata Bapak berminat untuk lebih teknis, kemudian ada budget di sana gitu, kita akan membicarakan lebih lanjut agar proses ini proses transisi energi atau pemasangan sel surya itu bisa berjalan mulus dan tidak mengecewakan sehingga benar-benar berlanjut gitu. Itu karena saya ada rekod ya Pak di beberapa tempat itu heboh pasang sel surya tapi kemudian jadi mangkrak karena tidak tahu cara maintenance-nya kayak gitu, kan sayang gitu. Itulah makanya Avasors ingin memberi edukasi gitu kepada calon customer.
Demikian. Benar, Bu Titi. Memang Ya. seperti yang saya bilang tadi bahwa PLTS itu investasi jangka panjang. Jadi kita harus benar-benar tahu produk yang kita beli itu dari mana, terus di mana pabrikannya, terus nggak hanya kualitas ya, tapi yang paling penting itu pembuatnya siapa, itu yang paling penting, Bu Titi. Karena kalau misalnya ini investasi jangka panjang, kalau misalnya ada kenapa-kenapa di tahun ke-7 atau ke-8 atau ke-9 atau ke-10, nah kalau yang jualnya aja udah hilang, nah kan repot. Kita mau klaim garansi kemana gitu. Iya betul. Karena kita sama-sama untuk apa ya, berupaya menyelamatkan klien juga menyelamatkan bumi gitu. Ya, Oke. Silahkan kalau Bapak Ibu ada yang bertanya lagi, silahkan Raisen. Pak Bahri, Bu, ini ada bertanya. Oh ya, ada Raisen ya Pak ya? Oh, enggak, ya. Di Pak Basri. Pak Bahri. Oh ya Pak Bahri, oke. Pak Bahri Nataan Maja, pertanyaannya apakah ada maintenance berkala yang harus dilakukan kalau dipasang PLTS ini? Nah betul, pertanyaannya bagus sekali Pak Jerry. Mungkin gambarannya seperti apa tadi? Oke, makasih Bu Titi, makasih Pak Bahri. Tentunya ada Pak, kalau di kita ada. Jadi kita ada perawatan berkala, semua ya dicek. Jadi all system kita cek seperti itu. Kita ada Pak, jangan khawatir. Karena kita memang kan terus terang kita ini pabrikan lokal Pak. Pabrikan lokal, tapi teknologi dari Jepang, kualitasnya kualitas internasional. Kenapa saya berani bilang kualitas internasional? Karena terus terang kita satu-satunya, bisa dibilang satu-satunya ya Pak, pabrikan lokal solar panel yang ekspor ke Amerika dan ke Kanada. Itu dari tahun 2014 Pak. Memang kita udah ekspor di beberapa negara, tapi yang paling besar Amerika sama Kanada. Dan itu berjalan dari 2014 sampai sekarang, Pak. Seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu rekan-rekan belum ngeh mengenai solar panel, sebenarnya di Indonesia itu ada pabrikan solar panel. Jadi Indonesia itu punya pabrikan solar panel yang sudah ekspor dari tahun 2014, Pak. Seperti itu ya, merek J-Sky ini Pak, Sky Energy Indonesia itu PT-nya, seperti itu Pak. Jadi kita sudah berdiri dari tahun 2008 Pak, berjalan sampai sekarang. Memang fokus kita tadinya ekspor seperti itu. Nah, kenapa? Karena pasar lokal masih belum aware mengenai PLTS. Padahal sebenarnya Indonesia ini sarangnya PLTS. Kenapa bisa dibilang sarangnya PLTS? Karena kita hidup di garis khatulistiwa yang dimana sangat-sangat melimpah ruah sinar mataharinya seperti itu. Nah, memang baru aware-nya di tahun 2020 sampai sekarang, Pak. Makanya kita sekarang fokus bersama dengan Abasource, kita fokus menggarap pasar lokal. Seperti itu, Pak Bahri. Ya, terima kasih Pak Jerry. Semoga menjawab pertanyaan ini. Nah, rupanya Pak Ajeng masih bertanya lagi dan semangat. Terima kasih. Ini pertanyaannya sebetulnya untuk Abasource ya. Saya coba menjawab ya. Untuk tiap kota, apakah sudah ada Abasource perwakilannya? Hal ini untuk keberlangsungan dan kepercayaan dari klien. Betul. Terima kasih. Sebetulnya kita kalau untuk kantor, memang kantornya baru di Jakarta, Pak. Dan kita lagi merintis di beberapa kota untuk kantor. Namun sebetulnya kita punya sales partner di beberapa kota yang akan siap melayani Bapak dimanapun berada di Indonesia ya. Kita ada sales partner yang akan menghandle apabila ada klien yang membutuhkan begitu. Nah mungkin nanti setelah ini dari tim kami akan mengontak Bapak berdomisili di mana, kemudian sales partner siapa yang mungkin akan melayani Bapak untuk keperluan khususnya solar cell ini dan juga mungkin produk lain dari produk kami begitu. Semoga menjawab ya Pak. Nah, selanjutnya ini teknis lagi pertanyaannya dari Pak Guntoro Guntur.
untuk Pak Jerry ya, kalau daya PLN 2200 berapa panel yang dibutuhkan dan apakah ada standar atap untuk pemasangan panel? Ya, silakan Bapak. Ya, makasih Bu Titi atas waktunya. Makasih Pak Guntur atas pertanyaannya. Kalau misalnya daya PLN Pak Guntur 2200 itu maksimal ya Pak pemasangannya, maksimal ya ini saya bilang Pak, maksimal pemasangannya di 2000 watt Pak, 2000 watt hour, jadi 2 kWh gitu Pak. Nah, mengenai atap rumah untuk pemasangan, sangat bagus Pak pertanyaannya. Terus terang ya Pak, untuk rumah lama itu pasti mengenai atap rumah itu sudah jauh-jauh berkurang Pak kekuatannya dibanding rumah baru ya Pak ya, istilahnya rumah yang baru dibangun seperti itu. Makanya kenapa kita selalu berinovasi mengenai solar panel Pak. Jadi untuk saat ini kita sudah membuat atau mengeluarkan produk solar panel yang jauh-jauh lebih ringan dan jauh-jauh lebih tipis, serta pemasangannya sangat-sangat easy to use gitu Pak. Jadi kalau perbandingannya ini Pak ya, hanya sekedar perbandingan. Kalau solar panel standar itu pakai frame tebal dan beratnya itu per meter persegi kurang lebih 14 sampai 15 kilo Pak. Sedangkan di kita itu per meter persegi bisa mencapai 5,6 kilo Pak. Hanya 30% kekuatan beratnya dari standar solar panel yang ada. Nah, sedangkan untuk tipisnya kalau solar panel standar karena itu pakai frame itu jadi ketebalannya 45 sampai 50 mm. Kalau di kita itu cuman sekitar 5 mm Pak. Jadi udah tipis, ringan. Jadi kalau kita itu nggak ada standar atap untuk pemasangan solar panelnya, seperti itu Pak. Seperti itu. Asal ya jangan sampai rumahnya mau roboh ya Pak. Terus kita pasangin ya seenteng seringan apapun pasti akan roboh juga Pak. Seperti itu Pak. Iya, jadi ringan. Nah itu Pak, pertanyaannya bisa dihitung nggak ada berapa panel yang dibutuhkan? Itu kan serinya beda-beda ya Pak ya luasannya gitu. Nah, seperti ini Bu Titi. Kalau di kita itu solar panel yang ringan dan tipis itu dimensinya 1 kali 1,5 meter seperti itu. Jadi kalau dibanding solar panel yang standar itu kan lumayan besar-besar Bu. Ada yang 1 kali 1,9, 1 kali 2 meter. Nah, jadi kita udah ringan, tipis, terus kecil seperti itu. Jadi nggak perlu makan, istilahnya gini Bu, nggak perlu membutuhkan atap yang luar biasa gitu luasnya gitu. Jadi untuk yang 2 kW, untuk yang 1 kW itu cukup butuh yang ya istilahnya ya jangan terlalu minimalis juga ya Bu ya, tapi nggak perlu terlalu besar juga seperti itu. Karena kalau ya kita perbandingan aja, kalau pasang 1 kW itu berarti kurang lebih butuh sekitar 4 solar panel kita dengan luasan 1 kali 1,5 meter tadi Bu. Seperti itu. Ya, itu tadi 4 solar panel dengan luasan 1 meter. Kalau atap kan pasti lebih dari itu kan. Jadi sebetulnya tidak membutuhkan tempat yang luas gitu rasanya. Benar Bu Titi. Ya, semoga menjawab Pak Guntur. Ada bayangan gitu ya, rumahnya seperti apa, kemudian butuh solar panelnya berapa gitu. Kalau rumah rata-rata dengan luasan yang seperti ini, saya rasa masih cukup ya. Apalagi tidak butuh kekuatan atap khusus gitu yang memang rumahnya tidak dirancang untuk solar panel, kemudian ditambah beban yang berat gitu. Nah ternyata kan tidak berat gitu. Begitu Pak Guntur. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi nih sebelum kita sampai jam 3. Mungkin kalau Bapak ada kesibukan lain kan bisa dilanjutkan gitu.
Nah, sebelum ini kalau memang sambil menunggu ya Pak, saya mau tanya ke Pak Jerry. Pak Jerry, ada klien yang mungkin apa yang bisa diceritakan gitu ya, istilahnya testimoni bagaimana penghematan dari hasil karya solar panel ini, Pak. Mungkin dari berapa angka yang bisa didapat gitu, penghematannya. Selain mungkin saving energi, save ke lingkungan ya, gitu Pak. Mungkin ada testimoni klien gitu yang berkesan bagi Bapak gitu. Ya, Bu. Memang ada sih Bu beberapa. Itu untuk penghematannya itu dari biaya listrik sekitar ini ya Bu ya, kurang lebih 2 jutaan gitu ya Bu ya, 1 juta lebih, hampir 2 juta lah kurang lebih. Itu bisa penghematannya bisa sampai 500.000 seperti itu. Nah itu bayangin ya Bu, kalau misalnya itu dikali selama 25 tahun. Nah itu jadi kalau menurut saya memang luar biasa. Selain yang pasti go green ya, Bu, mengurangi gas CO2 yang bisa merusak ozon. Nah itu juga irit, jadi meringankan kantong kita lah istilahnya gitu Bu. Seperti itu. Nah juga ada pengalaman lucu lagi sih Bu Titi. Waktu itu saya sempat dimintain tolong untuk ini menghitungkan kebutuhan listrik dari pabrikan karoseri. Itu pabrikannya baru dibangun, baru selesai, hampir selesai lah gitu. Itu kebutuhan listriknya luar biasa Bu Titi. Itu bisa sampai 53.000 watt. 53.000 kW, jadi 53 megawatt. Nah, waktu itu kita udah coba hitungin untuk kapasitas tersebut di pabrikannya. Nah, ternyata terus ownernya minta tolong nih, diliatin pemasangan PLTS-nya yang di rumah pribadinya ownernya ya, Bu Titi. Nah, pas saya tanya, ternyata dia udah pasang, udah cukup lumayan lama, setahun yang lalu. Tapi ternyata PLTS-nya nggak jalan, seperti itu. Nah, setelah saya cek, memang luar biasa, Bu Titi. Pemasangannya itu bisa dikatakan kacau balau ya. Jadi terus udah gitu nggak bisa nyala lagi, seperti itu. Nah itulah yang tadi saya bilang di awal-awal Bu Titi, bahwa kita kalau mau beli PLTS itu harus benar-benar ngelihat siapa yang punya produknya, seperti itu. Karena itu nanti berpengaruh pada pemasangan, ya kan, berpengaruh pada garansi. Jangankan sampai garansi, waktu itu saya lihat hanya sampai di pemasangan aja Bu, itu udah habis, itu nggak berlanjut karena ternyata nggak bisa untuk ngurusin izin-izinnya, seperti itu. Belum lagi saya lihat pemasangannya kacau balau, seperti itu. Jadi begitu tiap di setel PLTS-nya, itu PLN-nya langsung error, semua langsung mati semua, seperti itu. Nah itu yang harus perlu diperhatikan oleh calon customer ya, karena kasihan, waste banget gitu loh, udah pasang tapi nggak bisa dipakai karena salah pemasangan atau nggak bisa ngurus izin dan lain sebagainya, seperti itu. Seperti itu Bu Titi. Ya Pak Jerry, ini ada pertanyaan lanjutan nih dari Pak Wong dan Pak Bob, juga Pak Guntoro. Nah ini saya ringkas dulu. Pertanyaan Pak Wong dan Pak Bob agak mirip ya, karena terkait dengan finance ya. Pertama itu Guntur ya. Jadi karena ini investasi jangka panjang, ada nggak istilahnya program khusus untuk kebutuhan investasi solar panel ini? Itu pertanyaannya. Dan kemudian returnnya itu Pak Bob itu berapa lama kira-kira? Oke, terima kasih Bu Titi, terima kasih Pak Wong. Saya coba jawab pertanyaan Pak Wong dulu ya. Terus terang gini Pak Wong, kita lagi jajakin nih Pak Wong ya, kita sebagai produsen atau pabrikan solar panel, kita lagi jajakin untuk kerjasama dengan BNI sama BRI Pak, seperti itu. Cuman memang ya itulah Pak Wong, susahnya Indonesia, di mana energi sinar mataharinya cukup melimpah ruah, tetapi
pemahaman mengenai PLTS-nya itu jauh-jauh di bawah, seperti itu. Jadi para funding terus bank-bank lokal itu melihat PLTS itu masih kayak semacam alien, makhluk asing. Jadi masih belum ada yang berani istilahnya berani mendanai. Padahal terus terang dari segi keamanan, dari segi safety, itu mendanai motor, mendanai mobil, itu jauh lebih high risk daripada mendanai PLTS. Kenapa? Karena kalau misalnya orang itu nggak bisa bayar, PLTS-nya masih nempel di atap, ya itu bisa diambil, itu yang pertama. Yang kedua, orangnya juga nggak bisa bawa lari PLTS, seperti itu. Ya, gimana mau bawa lari orang itu udah nempel di atap rumah. Sedangkan motor atau mobil hari ini beli pendanaan cair, dibayar bank, besok pagi udah bisa hilang, seperti itu. Tapi mereka lebih berani karena itu udah istilahnya udah jadi biasa ya. Nah kalau ini bagi mereka masih barang yang luar biasa, seperti itu. Jadi kita masih penjajakan untuk cicilan, seperti itu Pak Om. Nah untuk Pak Bob ya, biasanya rata-rata Pak Bob untuk break even point atau ROI-nya itu kurang lebih di 7 sampai 8 tahun gitu. Nah, kalau misalnya pemasangannya tepat dan efisien itu bisa mencapai 6 lebih lah, nggak sampai 7 tahun, seperti itu. Itu udah BIP istilahnya kita keluar duit di depan itu udah terbayarkan. Lah sisanya dari tahun ke-7 sampai ya bisa dibilang 25 tahun ke atas itu istilahnya kita menikmati hasil investasi kita, seperti itu. Kenapa saya bilang begitu? Karena nanti setelah 25 tahun pun itu solar panel masih bisa terpakai, seperti itu. Jadi bukan berarti setelah 25 tahun terus tiba-tiba solar panelnya blep mati, nggak bisa dipakai. Enggak, itu masih bisa dipakai. Cuman memang efektivitasnya akan menurun, seperti itu. Seperti itu, Pak Bu. Ya, terima kasih Pak Jerry. Maaf tahu, dan saya rasa itu tetap efisien ya dibandingkan Ya. kita mengeluarkan terus sepanjang tahun begitu. Ya. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir ya Bapak ya, karena kita coba jawab. Untuk Pak Guntur ya. Oh, Pak Guntur ya, betul. Ya, Pak Guntur. Terima kasih atas pertanyaan Pak Guntur. Untuk kekuatan dari solar panel ini sama Pak, sama-sama kuat sama standar solar panel, karena kita percobaannya itu kita tembakkan bola salju ya yang sudah mengeras itu dengan diameter 5 cm itu kita tembakkan dengan kecepatan 20 meter per detik, itu nggak ada masalah Pak, nggak ada masalah. Dan memang dan bahan kita itu bahan kacanya itu dari tempered glass khusus kita datangkan import untuk kacanya ya Pak, seperti itu. Jadi untuk kekuatannya itu sebenarnya sama Pak, sama yang solar panel standar, kecuali diinjak ya Pak. Kalau diinjak, even solar panel standar pun pasti akan pecah, seperti itu. Selama itu penempatannya di atas atap dan aman, kan menempatinya di atas atap Pak, supaya bebas terkena sinar matahari sebanyak-banyaknya, dan nggak boleh ada shadow, sebisa mungkin jangan ada shadow. Jadi nggak mungkin Pak kita naruh solar panel di bawahnya pohon mangga atau pohon durian, seperti itu. Nah itu kan percuma juga Pak. Selain juga bahaya juga Pak, nanti kalau ketiban buahnya kan juga bisa pecah, bisa rusak, seperti itu. Jadi bisa dikatakan aman Pak, seperti itu Pak. Ya, terima kasih penjelasannya Pak Jerry. Ya. Informasi kita untuk seminar awal lah istilahnya untuk Surya ini semoga sudah membuka wawasan ya. Memang tidak akan cukup dibicarakan dalam sekali event.
kami dari Abasor bersama juga dengan Pak Jerry akan terus mengkampanye tentang penggunaan sel-sel agar nanti akan membuka para stakeholder untuk mendukung tadi soal permodalan menjadi hal yang krusial dan pemahamannya juga dari para pemodal masih perlu untuk diberitahu selanjutnya gitu tentang pentingnya ini. Saya rasa begitu. Sebelum berakhir nih, bolehkah kita open kamera dulu? Kita mau foto dulu gitu untuk kenang-kenangan nih Bapak Ibu ya. Silakan Bapak kalau berkenan untuk open kamera dulu. Kita mau berfoto. Silakan dari tim untuk berfoto ya. Saya itu mungkin sampai 5 kali, kehitungan kelima. Silakan. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah? Semoga sudah ya. Atau kecepatan masih. Oke, untuk selanjutnya tentang materi nanti kita upayakan untuk kita bagi kepada peserta yang membutuhkan. Jangan sungkan untuk kontak ke kami ke Abasor tempat kemarin reserve untuk mendaftar. Kami akan mencoba untuk ya melayani kebutuhan Bapak Ibu semaksimal mungkin gitu. Selanjutnya saya rasa sudah cukup, mungkin ada closing statement dari Pak Jerry. Silakan. Ya, closing statement dari saya sih cuma satu, save our earth, go green. Di samping itu juga kita bisa save money juga buat kita sendiri, karena pemasangan PLTS itu pasti jauh lebih irit. Seperti itu aja sih. Oke, selamat sore Bapak Ibu atas kesempatannya. Saya mengucapkan selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih atas event yang seru ini. Ya, terima kasih sama-sama Ibu. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Untuk Abasor, Terima kasih. kan ada yang perlu ditanyakan lah gitu. Oke. Izin deh Bapak-bapak, Ibu-ibu. Terima kasih Pak Jerry. Ya, makasih Bu Titi.